wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min nusyuri anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur hanyalah milik Allah, Zat yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan bagi kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan hidup terbaik bagi umat manusia. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yakni dengan cara senantiasa menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak selang lama usai debat Capres-Cawapres 2024, media sosial dipenuhi beragam ujaran dan komentar yang bukan saja bernada positif namun juga negatif. Suasana panas dan tegang tidak hanya di arena debat Capres dan Cawapres, namun lebih dari itu meluas dan menyebar di kanal-kanal media sosial. Berbagai konten bernada sentimen dipiralkan masing-masing tim pemenang untuk menyerang calon lain, dan di satu sisi terus mengeluhkan jagoannya masing-masing. Tidak sedikit sebagian dari kita kelebihan, merendahkan atau bahkan mencela pasangan lain. Di titik inilah kita patut prihatin, dan tentu ini menjadi perhatian yang harus ditangani bersama. Akankah saling jelek dan umpat menjadi kebiasaan kita bersama? Lantas bagaimana Islam memandu kita? Sebagai orang tua, kita pasti tidak rela jika terjadi saling ejek, umpat dan praktik bullying atau perundungan di sekolah anak-anak kita. Hanya saja tanpa kita sadari, saling ejek dan bully ternyata juga menjangkiti perilaku kita sebagai orang dewasa ataupun sebagai orang tua. Bahkan hal ini bisa lebih memperhatikan terlebih lagi di media sosial. Jika hal ini tidak segera disadari bersama, kita akan membawa kemadaratan besar dalam kehidupan bermasyarakat ini. Ikatan sosial antar sesama anak bangsa akan tersandra perbedaan afiliasi partai yang diniatkan untuk mewadahi keragaman aspirasi politik, berubah menjadi pengabasahan untuk saling benci, padahal secara sadar atau tidak kebiasaan saling ejek dan umpat ini sebenarnya sudah banyak kita rasakan dampak negatifnya. Sebagai misal, perbedaan pilihan politik lantas memudahkan kita untuk mencuriga. Perbedaan pemahaman agama mendorong kita untuk saling menyalahkan, mulai dari saling membid'ahkan hingga saling mengkafirkan. Jika hal ini kita teruskan, tentu tidak baik untuk masa depan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hadirin jamaah salawat Jumat rahimakumullah. Pada prinsipnya, Islam melarang umatnya untuk saling menghina dan merendahkan, baik antar sesama muslim ataupun sesama penganut agama lain. Dalam perhubungan sesama muslim, saling mencaci atau merendahkan adalah perbuatan terlarang. Perbedaan tidak lantas harus saling mengejek, tetapi untuk saling bermusyawarah, memahami dan saling menasihat. Terkait hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa derajat seseorang bisa dilihat dari kebiasaannya. Kerendahan diri seseorang adalah
ketika ia mudah merendahkan derajat orang lain, sebaliknya seseorang akan dinilai tinggi derajatnya jika menghormati sesamanya. Menghargai pendapat dan keberadaan orang lain, hal ini sebagaimana termak dalam kitab Sunan Ibni Majah karya Imam Ibnu Majah yang bersumber dari sahabat Nabi Hurairah. Wallahi Rasulullah innal hurata ibi'an muslimin wa akhawul ya kiraan syari minam ri'i sabaqala wa sallaman alaihi lahu sallallahu. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah keburukan seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu pentingnya kiranya kita sadari bersama bahwa mengejek dan menghina adalah kebiasaan yang mesti kita hindari. Perbedaan pilihan politik, agama, ras, suku, ustadz idola, ataupun pasangan capres-cawapres jangan sampai menjadi penyebab untuk saling mengejek, saling merendahkan, apalagi mencari kesalahan-kesalahan pihak lain. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Keragaman Indonesia harus menjadi pangkal untuk saling erat menggandeng tangan, bertukar ide dan gagasan untuk membangun kemajuan bangsa. Jika terdapat silang pendapat, maka harus diselesaikan dengan jalan yang bermartabat. Kritik sangat dibutuhkan, namun kritik yang konstruktif. Untuk kritik yang sumir dan nyinyir. Selain itu, jika terdapat kesalahan dan kekhilafan sesama saudara muslim, Islam mengajarkan umatnya untuk saling menasihati dan mengingatkan. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa nasihat ini harus disampaikan dengan cara yang baik dan beradab. Jangankan antara sesama muslim, nasihat dan dakwah kepada non muslim pun harus disampaikan dengan cara yang baik. Allah Ta'ala berfirman, dahulillah sabilil robaka bil hikmati wal man itati til hasanati wal jadi bilhum bil tihiyas sadul inna baka huwa ailamu bima sholla ala ansala sabil wa huwal. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajar yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah siapa yang sesat di jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. Sekali lagi, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengajak kepada kebenaran dengan cara yang terbaik. Saling menasihati dan berwasiat dalam kebaikan adalah sebuah keniscayaan. Harus dengan jalan yang penuh adab dan sopan santun. Dengan cara yang saling merasa benar, merasa saling ejek dan menyudutkan. Terkait dengan ramainya saling ejek di media sosial dalam menyikapi debat capres-cawapres, baik kiranya kita jadikan pelajaran. Dalam beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan mudahnya akses teknologi dan jejaring internet, kita secara tak sadar bahwa menganggap wajar saling ejek dan mengumpat di media sosial, baik karena perbedaan pilihan politik ataupun praktik agama. Padahal hal ini jauh dari ajaran agama. Sebaiknya Islam memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai, saling mencintai dan mengasihi. Hadiri jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan saat indahnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan umatnya laksana satu jasad. Jika ada salah satu bagian yang mengalami sakit, maka seluruh badan ikut merasakan. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Mahdi, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Al-Nu'man bin Basir Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin di dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi itu ibarat satu jasad. Ketika ada suatu bagian yang merasa sakit, maka sekujur tubuh yang lainnya juga ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa saling hormat menghormati antar sesama muslim adalah sebuah keniscayaan. Antar sesama muslim harus saling mencintai dan mengasihi, ibarat satu jasad yang saling menopang di balik perbedaan bentuk dan fungsi. Sebuah bagian tubuh sangatlah berguna bagi bagian-bagian yang lain. Demikian pula sesama saudara muslim, kita harus menjawabkan nilai-nilai saling penghormatan ini meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa kita berbeda ras, suku, budaya ataupun pilihan politik. Semoga kita senantiasa dalam petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadzal wa astaghfirullah lil walakum walisairil muslimina min kulli danbin fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi lazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu rasulullah. Ya ayyuhallazina mana macam awal salah macam awal jadi salah anjing liurin anjing tekah aja anjing spontan anjing tekah aja anjing sok tina diuk deui anu maca ieu nanya maca khutbah kedua mana sih anjing iya eta jeung duaeun ieu tah ieu kan iya jeung ieu asa maca mana deui sok boleh ka dieu kata mah Imam Malik bisa kayak tadi ya tekah aja anjing tekah aja kakak Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya minhum wal amwati innaka samiun qaribun muhibbud dawati. Rabbana la tu'akhzina inna sina au atghana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu allazina min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.